Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harding Sibe, jurusan Agribisnis dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi konsep ekonomi konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Konsumsi memiliki kedudukan yang besar dalam setiap perekonomian karena tak ada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Dalam sistem perekonomian, konsumsi memainkan peranan penting. Adanya konsumsi akan mendorong terjadinya produksi dan distribusi. Dengan demikian, akan menggerakkan roda-roda perekonomian. Konsumsi dalam perekonomian Islam bukan semata-mata mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Namun lebih dari hal tersebut, konsumsi diatur ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Konsumsi yang dibolehkan diantaranya adalah konsumsi yang halal, tidak haram, baik dan mempunyai faedah atau manfaat serta mendapat ridha dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Dalam mendefinisikan konsumsi dapat perbedaan di antara para pakar ekonomi, namun konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perilaku konsumen menjelaskan bahwa pada umumnya tahap-tahap pengambilan keputusan terdiri dari yang pertama, pengenalan kebutuhan. Pengenalan kebutuhan atau pengenalan masalah adalah hasil ketidaksesuaian antara keadaan yang diinginkan dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, information share alternative solution atau pencarian informasi atau mencari alternatif solusi. Konsumen yang telah menyadari kebutuhan akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Keuntungan dari mencari informasi ini akan mendapatkan berbagai macam pilihan yang disesuaikan dengan kriteria yang dicari konsumen. Yang ketiga, evaluation of alternative. Mengevaluasi beberapa alternatif. Jumlah kriteria yang dievaluasi oleh konsumen tergantung pada jenis produk, konsumen dan situasi. Jenis kriteria yang digunakan untuk evaluasi bervariasi, mulai dari berwujud seperti biaya dan dikeluarkan fitur sampai faktor-faktor tidak terwujud seperti gaya prestime dan image merek. Yang keempat, keputusan pembelian. Dalam melaksanakan niat pembelian, konsumen dapat membuat 5 sub keputusan pembelian: keputusan merek, keputusan pemasok, keputusan kuantitas, keputusan waktu, dan keputusan metode pembayaran. Kelima, proses pasca pembelian atau perilaku pasca pembelian. Ketika konsumen telah menggunakan sebuah produk, mereka mengevaluasi kinerja didasarkan pada harapan mereka. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, jika kinerja sebenarnya sama dengan yang diharapkan, terjadi neutral flag. Kedua, ketika kinerja melebihi harapan menyebabkan kepuasan. Dan ketiga, kinerja di bawah harapan, terjadi ketidakpuasan. Faktor-faktor mempengaruhi kepuasan pelanggan ada 5. Yang pertama, kualitas produk. Kualitas produk sangat mempengaruhi kepuasan. Pelanggan seakan puas setelah membeli dan menggunakan produk yang ternyata memiliki kualitas produk baik. Yang kedua, harga pelanggan sangat sensitif. Biasanya harga murah adalah sumber kepuasan yang penting karena pelanggan akan mendapatkan value for money yang tinggi. Yang ketiga, service grade. Pelanggan atau puas jika mendapatkan pelayanan yang baik. Yang keempat, emotional factor. Pelanggan akan merasa puas karena adanya emotional flow yang diberikan oleh brand dari produk tersebut. Yang kelima, biaya dan kemudahan. Pelanggan akan semakin puas apabila relatif mudah, nyaman, definisi, dan mendapatkan produk atau pelayanan. Manfaat pengukuran kepuasan pelanggan ada 4, yaitu yang pertama, mempelajari persepsi masing-masing pelanggan terhadap mutu pelayanan yang dicari diminta,
diminati dan diterima atau tidak diterima pelanggan, yang akhirnya pelanggan merasa puas dan terus melakukan kerjasama. Yang kedua, mengetahui kebutuhan keinginan, persyaratan dan harapan pelanggan pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Disediakan perusahaan yang sesungguhnya dengan harapan pelanggan atas pelayanan yang diterima. Yang ketiga, meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan harapan-harapan pelanggan. Yang keempat, menyusun rencana kerja dan menyempurnakan kualitas pelayanan di masa akan datang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ada 3. Faktor sosial. Selain faktor budidaya, perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan keluarga serta peran dan status. Faktor pribadi merupakan secara mengumpulkan dan mengelompokkan kekonsistenan reaksi seorang individu terhadap situasi yang sedang terjadi. Faktor psikologi. Pilihan pembelian konsumen dipengaruhi oleh 4 faktor psikologi utama, yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan pendirian. Motivasi. Konsumen memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu. Baik, sekian, terima kasih.